Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Hari ini kita akan update harga bawang merah sayur, harga benih, dan harga askip. Yang kabar terkini, harga bawang saat ini sedang terjun bebas. Terjun ini apa? Yo mencolot kodur ngisor ngono lho. Turun. Heeh. Iso bahasa Indonesia. Kondor. Oh, kondor. Kondor. Turun. Untuk wilayah Bojonegoro saat ini harga bawang merah sayur masih stuck di kisaran 17-18. Tapi informasi terbaru, ini benar-benar valid informasi ini dari Pasar Sukomoro, sentranya bawang merah Jawa Timur. Harga saat ini glosor ada di 15.000 paling tinggi. Tutulan di lahan saat ini di Kabupaten Nganjuk ada di kisaran 10 sampai 12.000. Ini informasi sangat valid. Nanti kita akan bicarakan tentang turunnya harga bawang merah itu disebabkan oleh apa. Sebelum kita ngobrol tentang turunnya harga, saat ini saya sedang ditemani Mas Doni. Kebetulan saat ini saya sedang ada di apa ini jenis? Farm. Farm apa? FARM. Farm Kandang. Bahasa Jawa, bahasa milenialnya FARM. Farm. Nah, Farm bahasa ngantulannya kandang. di kandang ayam. Kebetulan hari ini kita akan manen ayam dan kita akan bakar-bakar ayam. Di belakang layar ada sang owner dari yang punya kandang ayam. Iya. Mas siapa? Mas Gani. Mas Gani. Coba sampean perkenalan diri dulu, nama, terus ada hubungan dengan bawang merah apa? Perkenalkan, nama saya Doni, bisa dipanggil Dono atau Sapri ya Nak. Saya adalah anak dari petani bawang merah, mantan petani bawang merah anaknya tapi. Anaknya? Ya. Kalau harga bawang merah turun, gimana perasaan Anda? Memang saya tidak langsung terjun ke lapangan, ke sawah atau apa. Tapi saya ikut merasakan kalau itu bawang merah nggak jadi atau harganya turun drastis. Ya sedo nangis ngono guys. Ra metu loe. Umbel tok sing metu pokoke. Ya yo sedih kok ketawa. Sedih ketawa. Lah, manusia kan bisa Ya. begitu ya lah. Oke. Luarnya oke. saja, tertawanya itu luarnya saja. Tertawa di luar, menangis di dalam. Enggak di belakang. Oke guys, Balik layar. kita akan membicarakan tentang turunnya harga bawang merah itu disebabkan oleh apa. Yang jelas sudah menjadi hukum pasar. Lagi-lagi sudah menjadi hukum pasar. Jika pasokan membludak, maka harga bawang merah akan turun. Tapi turunnya harga bawang merah tidak dibarengi dengan harga benih. Harga benih masih up. Untuk saat ini harga benih di kisaran 80.000. Jadi untuk petani pemula harus dihitung, benar-benar dikalkulasi. Karena harga benih masih sangat tinggi. Kalau menurut Gusman Bojonegoro untuk petani pemula mending tiarap dulu. Untuk sementara waktu kita tiarap dulu, persiapan lahan. Jadi dimaksimalkan olah lahan, habis itu nunggu ada penurunan harga benih. Biasanya harga sayur kalau turun itu akan dibarengi dengan harga benih. Dan untuk askip, nah di sini sekaligus saya jelaskan askipan itu apa Mas Gusman. Banyak pertanyaan seperti itu. Askipan itu panenan bawang merah yang dibawa pulang, yang dijemur, habis itu diombyok, diuntili. Pas ombyok, bukan ombyok sembarang ombyok, pas ombyok memang sudah diservis, diambil yang bagus-bagus, yang gembos disingkirkan, habis itu diombyok rapi, bukan ombyok sembarangan. Setelah itu masuk ke tarangan, itu namanya askipan. Nah, biasanya yang dibedai putih-putih itu. Yang dibedai putih-putih itu benih. Kalau askipan itu calon benih.
namanya askipan. Ada askipan yang 25 hari atau 3 minggu, ada askipan yang baru 2 minggu. Harga askipan untuk saat ini masih ada di kisaran antara 23 sampai 25.000. Karena harga sayur sama harga askipan itu beda. Walaupun sayur itu dipotong, kalau beli askipan itu sekalian daunnya, tapi harganya masih tinggi yang askipan karena melalui proses sesuai prosedur. Oke, SOP. Ngomong karo bocah milenial ngene iki, guys. Rondok susah-susah gimana gitu. Oke. Sekarang kita berbicara kenapa harga itu bisa turun. Pertama tadi karena sudah menjadi hukum pasar. Yang kedua, kalau bisa dibilang ini kesalahan dari petani itu sendiri. Sesuai survei yang kita lakukan dengan sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto, di beberapa tempat harga turun itu diakibatkan oleh Mbah Ri. MCU. BRI. Karena banyak petani yang tiba-tiba kalau habis panen langsung dijual itu karena sudah digudaki piye? Playon. Dikejar playon. Diplayoni kata Mas Doni, diplayoni, dikejar oleh Mbah Ri. Akhirnya petani itu terpaksa menjual hasil panennya. Bukan Bari. Apa? Baca apa? BCA. Oh, BCA. Jadi gini guys, untuk menyetabilkan harga, para petani itu sudah sering saya sarankan kalau tidak kuat tanam, contoh kecil kebiasaan tanam 1 ton, modalnya kurang, mending kurangi tanamnya, ndak usah memakai dana seperti itu karena kita akan diburu. Karena turunnya harga itulah salah satu faktor. Faktornya adalah kita tidak bisa menghentikan. Jika kita bisa menghentikan hasil dari panen kita, maka hasil komoditi yang kita hasilkan itu akan stabil harganya. Jadi banyak petani yang selalu mengeluh dengan harga turun itu karena kesalahan sendiri. Jadi kalau bisa petani itu untuk saat ini saran saya habis panen itu dibuat askipan. Jika nanti kedepannya sayur itu mahal, jual sayur. Jika nanti sayur tetap jatuh, maka bisa dibuat benih. Karena harga benih saat ini benar-benar melambung tinggi. Untuk itu petani bawang merah itu harus cerdas dan benar-benar harus ngerti situasi. Jika kita datang ke pasar dan barang itu membludak, maka secara tidak langsung harga itu langsung akan drop. Dan untuk solusi berikutnya, selalu ikuti updatean konten dari Gusman Bojonegoro tentang musim tanam di kota-kota sebelah. Jadi biar tahu, biar tidak barengi tanam raya seperti di Nganjuk, tidak barengi tanam raya di Bima, barengi tanam raya di Enrengkang, di Kulon Progo. Kalau panen bisa bergantian, insya Allah harga bawang merah itu akan stabil. Jadi intinya kalau harga drop, jangan terburu-buru dijual, tahan barangnya sampean, jemur sampai kering, tata yang rapi, dibuat askipan. Terjun bebasnya harga bawang merah salah satu faktor itu karena petani bawang merah itu sendiri. Kalau soal impor sampai saat ini yang masuk itu yang bawang besar, Bombay. Kalau Bombay itu masuk itu legal. Jadi kita tidak bisa menghentikan impor yang Bombay. Kalau yang bawang kecil ada impor, maka kita juga akan ikut bergerak. Jadi untuk teman-teman yang tahu tentang impor bawang merah yang kecil, langsung bisa lapor ke Gusman Bojonegoro. Nanti akan kita tindak lanjuti karena kita punya jembatan yang menuju ke situ. Jadi tenang saja, impor saat ini tidak berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu karena ada panen raya di Nganjuk. Dan saat ini raya-rayanya panen di Nganjuk.
bahal ning kono omah. Brambang. Ngasak. Jaluk nah Idul Fitri. Brambang. Panen raya itu. Panen raya. Ora hari raya, panen raya. Oke guys, itu informasi yang sementara bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sudah olah lahan, dimaksimalkan dulu olah lahannya. Karena kunci sukses tanam bawang merah itu ada di dua. Satu, olah lahannya maksimal dan benih yang kualitas. Jika dua-duanya sudah terpenuhi, maka jenengan semua itu merawatnya tinggal ngikuti. Jadi kita akan diajari oleh tanaman. Paling gampang. Jadi kalau salah satunya itu tidak terpenuhi, contoh kecil, olah lahan sudah maksimal tapi benihnya awur-awuran, maka kita akan kesusahan saat merawatnya. Kalau ada yang bilang pakai benih dari pasar tanamannya sudah bagus, itu hoak. Dan saya ingatkan untuk petani pemula khususnya, saya tidak mengajari petani senior, jangan bermain-main atau ngawur dalam membuat benih kelantangan. Khusus untuk petani Gusman Bojonegoro yang saya dampingi, saya haramkan menggunakan benih kelantangan karena nanti hasil panennya tidak bisa maksimal. Itu jelas. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahi, Mas Doni? Buat petani Brambang tetap semangat. Jangan terlalu ambisius. Ambisius boleh, tapi lihat akhirnya. Sedikit sangat tidak berbobot. Oke? Itu sedikit informasi bercanda, Mas. Bercanda. Tapi kalau dianggap serius tidak apa-apa. Oke, itu informasi yang bisa kami berikan untuk sementara waktu karena kita akan membuat konten di channel satunya karena posisi saat ini sedang mau panen ayam. Nanti kita juga akan bakar-bakar ayam. Bakar kayu, nah ayam. Oke, bakar. Ya, ayamnya ditaruh di atasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik, walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.